Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah Nasution, NIM 2014040031. Di sini saya akan membawakan mata kuliah Geometri Analitik Bidang dan Ruang dengan dosen pengampu Ibu Fitria Mardika MPD. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan membawakan materi pertama, yaitu sistem koordinat di R2 dengan bagian pertama, koordinat kartesius pada bidang, yang kedua, jarak antara dua titik, dan yang ketiga adalah koordinat titik tengah. Baiklah, masuk kita ke pembahasan yang pertama, yaitu koordinat kartesius di bidang. Sistem koordinat menjadi landasan bagi geometri analitik. Koordinat kartesius dikenalkan oleh seorang matematikawan Prancis yang bernama René Descartes. Idenya adalah cara menunjukkan kedudukan atau posisi sebuah titik pada bidang dengan dua bilangan, yaitu absis dan ordinat yang ditulis sebagai x, y. Perhatikan gambar 1.1. Sistem koordinat kartesius di ruang 2 atau bidang terdiri dari dua garis yang saling tegak lurus dan berpotongan di titik 0 atau 0,0 yang disebut titik asal. Garis yang mendatar dinamakan dengan sumbu X. Pada sumbu X, titik 0 ke kanan disebut arah positif atau X positif. Sedangkan dari titik 0 ke kiri dikatakan arah negatif atau sumbu X negatif. Garis yang tegak dinamakan sumbu Y. Pada sumbu Y dari titik 0 ke atas disebut arah positif atau sumbu Y positif. Sedangkan dari titik 0 ke bawah disebut arah negatif atau sumbu Y negatif. Sistem koordinat ini digunakan untuk menentukan kedudukan suatu titik pada bidang atau terhadap kedua garis itu. Perhatikan gambar di bawah ini. Misalkan P sebuah titik sembarang pada bidang datar yang telah dilengkapi dengan sumbu X dan sumbu Y. P1 adalah proyeksi titik P pada sumbu X dan P2 adalah proyeksi titik P pada sumbu Y. Bilangan yang menyatakan jarak titik O dan P1 disebut koordinat X dari titik P atau disebut absis titik P. Sedangkan bilangan yang menyatakan jarak dari O dan P2 dinamakan koordinat Y titik P atau disebut ordinat titik P. Berikut urutan tanda dari absis dan ordinat XY ditunjukkan pada gambar berikut ini. Misalkan R adalah himpunan semua bilangan real, maka yaitu himpunan semua pasangan terurut yang bilangan tempat pertama dan bilangan tempat kedua masing-masing bilangan real. Setiap bilangan real dapat dinyatakan 4 sebagai suatu titik pada garis bilangan, atau dengan kata lain adalah pemadaan atau korespondensi satu-satu antara himpunan semua bilangan real dengan himpunan semua titik pada garis lurus. Masuk kita ke pembahasan yang kedua, yaitu jarak antara dua titik. Bila diberikan dua titik berlainan pada bidang, jarak keduanya adalah panjang ruas garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Perhatikan gambar di bawah ini. Misalkan A, X1, Y2, dan B, X2, Y2, dua titik pada bidang melalui titik A ditarik garis sejajar sumbu X dan melalui titik B ditarik garis sejajar sumbu Y. Kedua ruas ini berpotongan di titik T, maka terbentuk segitiga ATB dalam segitiga siku-siku yang titik siku-sikunya ada di T. Panjang ruas garis nilai mutlak AT sama dengan nilai mutlak X2 dikurang X1 dan nilai mutlak BT sama dengan nilai mutlak Y2 dikurang Y1, panjang ruas garis. Selanjutnya, dengan menggunakan teorema Pythagoras, kita memperoleh nilai mutlak AB pangkat 2 sama dengan nilai mutlak AT pangkat 2 ditambah nilai mutlak BT pangkat 2. Sehingga kita mendapatkan hasil nilai mutlak AB sama dengan akar kuadrat dari nilai mutlak X2 dikurang X1 pangkat 2 ditambah nilai mutlak Y2 dikurang Y1 pangkat 2.
Masuk kita ke contoh yang pertama, yaitu tentukan jarak antara titik A 1,4 dan titik B min 3,2. Penyelesaian, nilai mutlak AB sama dengan akar kuadrat dari nilai mutlak X2 dikurang X1 pangkat 2 ditambah nilai mutlak Y2 dikurang Y1 pangkat 2. Setelah kita turunkan, kita mendapatkan hasil dari nilai mutlak AB sama dengan 2 akar 5. Jadi, jarak antara titik A dan titik B adalah 2 akar 5. Masuk kita ke pembahasan yang ketiga, yaitu koordinat titik tengah. Misalkan diketahui dua titik, yaitu A, X1, Y1 dan titik B, X2, Y2. Titik T adalah titik tengah dari nilai mutlak AB. Misalkan koordinat titik P adalah X3 dan Y3. Perhatikan pada gambar. Titik A1, P1, dan B1 adalah berturut-turut proyeksi titik-titik A, P, dan B. Perhatikan gambar berikut ini. Nilai mutlak OA1 sama dengan absis A yaitu X1. Nilai mutlak OB1 sama dengan absis B yaitu X2. Nilai mutlak OP1 sama dengan absis A yaitu XP. Karena titik P terletak pada pertengahan AB dan garis-garis AA1 dan PP1 sejajar, maka titik P1 terletak pada pertengahan ruas garis A1B1. Pula yaitu nilai mutlak A1B1 sama dengan nilai mutlak A1B1. Sehingga diperoleh rumus nilai mutlak OA1 ditambah nilai mutlak OB1 sama dengan nilai mutlak OA1 ditambah OP1 ditambah nilai mutlak P1B1. Sehingga hasilnya 2 nilai mutlak OP1. Jadi X1 ditambah X2 sama dengan 2XP. Sehingga XP sama dengan X1 ditambah X2 per 2. Dengan cara yang mirip seperti yang di atas, kita peroleh juga rumus YP sama dengan Y1 ditambah Y2 per 2. Maka koordinat-koordinat titik tengah sebuah ruas garis yang titik ujungnya A, X1, Y1 dan B, X2, Y2 adalah X1 ditambah X2 per 2, Y1 ditambah Y2 per 2. Dengan demikian, untuk mendapatkan titik tengah dari ruas garis AB, kita hanya menghitung rata-rata masing-masing koordinat X dan Y dari titik yang diberikan. Untuk lebih memahaminya, masuk kita ke contoh. Tentukan titik tengah dari ruas garis AB jika koordinat masing-masing titik diberikan oleh 1,5 dan min 3,1. Penyelesaian, X sama dengan X1 ditambah X2 per 2 yaitu 1 ditambah min 3 per 2 sama dengan min 1. Sedangkan titik Y1 ditambah Y2 per 2 sama dengan 5 dikurang 1 per 2 sama dengan 2. Jadi titik tengah yang kita peroleh adalah P sama dengan min 1,2. Baiklah, sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.